Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, ada sebuah toko sembako bernama Anugerah yang telah berdiri turun-temurun. Pemiliknya, Pak Hasbi dan Bu Sarah, dikenal sebagai keluarga yang dermawan dan selalu membantu warga sekitar. Namun, di balik kesuksesan toko mereka, terselip desas-desus mengerikan. Konon usaha mereka memakai pesugihan sebagai penglaris. Fitnah itu tidak pernah menggoyahkan mereka. Hingga suatu hari, kejadian aneh mulai terjadi. Putri mereka, Aisyah, yang selama ini hidup dalam ketenangan, tiba-tiba dihadapkan pada peristiwa yang mengubah hidupnya. Sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang santri, Hasim, membawa kisah cinta dan tragedi yang tak pernah ia bayangkan. Namun, setelah pernikahan mereka, sebuah kematian misterius mengguncang desa. Pak Hasbi dan Bu Sarah ditemukan meninggal secara bersamaan di dalam rumah mereka. Aroma bunga melati yang tak kunjung hilang dari makam mereka membuat warga bertanya-tanya. Apakah benar ada sesuatu yang lebih besar di balik fitnah yang selama ini mereka abaikan? Ketika Aisyah dan Hasim meneruskan warisan keluarga, ujian baru menanti. Fitnah lama kembali menghantui, membuat toko mereka sepi hingga akhirnya mereka memilih jalan lain, mendirikan yayasan amal. Namun, kesuksesan itu membawa Aisyah ke dalam godaan yang lebih gelap, menjebaknya dalam ambisi yang perlahan menggerogoti jiwanya. Saat kecurigaan mulai muncul di tengah warga, Aisyah berusaha menutupinya dengan acara besar-besaran dan kegiatan sosial. Tak ada yang menyadari niat busuk yang mulai berkembang di hatinya. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit secara misterius dan akhirnya meninggal dunia. Namun, kisah ini belum berakhir. Didorong oleh cinta yang membutakan, Hasim membuat keputusan yang mengejutkan. Ia ingin dikuburkan bersama istrinya. Dan di dalam kegelapan liang lahat, ia mulai merasakan teror yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bisikan-bisikan gaib, ular yang melilit tubuhnya, dan sosok Aisyah yang berubah mengerikan menghantuinya. Apakah ini azab bagi mereka yang tamak? Ataukah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik kematian Aisyah dan keluarganya? Jawaban itu menanti di kedalaman tanah yang bergetar. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa yang terletak di pedalaman Kalimantan, hiduplah sepasang suami istri yang sangat dihormati oleh masyarakat. Pak Hasbi dan Bu Sarah adalah pemilik toko sembako Anugerah, sebuah usaha keluarga yang telah berdiri turun-temurun. Mereka dikenal sebagai keluarga yang baik hati dan dermawan. Toko sembako Anugerah bukan sekadar tempat berjualan, tetapi juga menjadi pusat kehidupan desa. Hampir setiap hari, warga datang bukan hanya untuk berbelanja tetapi juga untuk berbincang, meminta nasihat, atau sekadar beristirahat di depan toko yang memiliki beranda luas. Pak Hasbi adalah sosok pria paruhbaya yang tenang dan bijaksana. Ia selalu menyapa pelanggannya dengan senyum hangat dan tidak pernah ragu memberikan utang kepada mereka yang membutuhkan. Rezeki itu datang dari Tuhan. Jika kita membantu orang lain, maka Tuhan akan membantu kita. Begitu prinsip hidupnya. Bu Sarah, istrinya, adalah wanita lembut yang selalu mengenakan kain batik dan kerudung sederhana. Ia mengurus pembukuan toko dan memastikan stok barang selalu tersedia. Tidak jarang, ia juga memasak makanan ringan yang kemudian dibagikan kepada anak-anak desa yang bermain di sekitar toko. Karena kebaikan mereka, toko sembako Anugerah berkembang pesat. Tidak hanya warga desa yang berbelanja di sana, tetapi juga orang-orang dari luar desa. Beberapa bahkan datang dari kota untuk membeli barang dalam jumlah besar karena harga di toko itu terkenal lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Namun, di balik kesuksesan ini, ada orang-orang yang iri. Beberapa pedagang lain merasa tersaingi dan mulai menyebarkan fitnah bahwa Pak Hasbi menggunakan pesugihan untuk melariskan dagangan. Mana mungkin toko sembako biasa bisa seramai itu tanpa ada sesuatu di belakangnya? Bisik seorang pedagang di warung kopi. Aku dengar, setiap malam Jumat, Pak Hasbi pergi ke hutan sendirian, sahut yang lain, menambahkan bumbu pada cerita yang belum tentu benar. Desas-desus ini mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga yang awalnya setia berbelanja di toko Pak Hasbi mulai ragu. Mereka masih datang, tetapi di dalam hati mereka bertanya-tanya apakah benar ada sesuatu yang tidak wajar di balik kesuksesan keluarga itu. Namun,
Pak Hasbi dan Bu Sarah tidak pernah ambil pusing. Mereka sudah mendengar banyak rumor, tetapi mereka memilih untuk tetap bersikap baik dan sabar. Biarkan orang berbicara. Nak, kata Pak Hasbi kepada putrinya, Aisyah, yang mulai gusar mendengar fitnah itu. Aisyah adalah putri satu-satunya mereka, gadis yang rajin dan selalu membantu di toko. Ia tidak terima jika orang-orang berbicara buruk tentang keluarganya. Tapi, ayah, mereka menuduh tanpa bukti. Ini tidak adil. Pak Hasbi tersenyum dan menepuk pundak putrinya. Kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Waktu yang akan menjawab semuanya. Aisyah menghela napas. Ia masih belum bisa menerima fitnah itu begitu saja. Tetapi ia mencoba belajar dari kebijaksanaan ayahnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun rumor terus berkembang, toko sembako Anugerah tetap ramai seperti biasa. Namun, kejadian yang tidak terduga segera mengubah segalanya. Suatu pagi yang cerah, Aisyah, putri Pak Hasbi dan Bu Sarah, berjalan menyusuri jalan setapak yang membentang di pinggir sawah. Udara segar mengalir menerpa wajahnya, tetapi hatinya terasa berat. Berita tentang fitnah yang menimpa keluarganya tak kunjung reda, dan ia merasa kesal melihat banyak orang yang mulai menjauhi toko sembako Anugerah tanpa alasan yang jelas. Namun, Aisyah selalu berusaha menahan emosinya. Ia tahu bahwa ayah dan ibunya mengajarkannya untuk bersikap sabar dan selalu berpikir positif. Pada saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, seekor kerbau liar yang keluar dari ladang terdekat mengejar Aisyah dengan cepat. Tanpa bisa menghindar, Aisyah tersandung batu dan jatuh ke tanah. Rasa sakit langsung menguasai tubuhnya, dan ia terdiam sejenak, menahan rasa sakit yang begitu hebat. Tiba-tiba, seorang laki-laki berlari mendekat dan mengulurkan tangannya. "Hati-hati, Nona," kata laki-laki itu dengan nada cemas. Aisyah mendongak dan melihat seorang pemuda berbaju koko putih dan celana panjang coklat. "Terima kasih," ucap Aisyah pelan sambil menggenggam tangan pemuda itu dan dibantu berdiri. "Sama-sama. Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, memastikan. Aisyah mengangguk meskipun masih merasakan sakit di lututnya. "Iya, terima kasih sudah membantu." Pemuda itu tersenyum. "Nama saya Hasim. Saya tinggal di desa sebelah dan membantu orang tua saya bertani di sini." Aisyah merasa ada yang berbeda dari Hasim. Meskipun baru pertama kali bertemu, ia merasakan ketulusan dalam diri pemuda itu. Mereka mulai mengobrol tentang kehidupan desa, tentang kebun dan sawah, serta tentang kebiasaan masyarakat di sekitar sana. Hasim yang baru saja mukim di desa itu karena keluarganya berpindah dari kota, ternyata sangat ramah dan pandai bergaul. Hari demi hari, pertemuan mereka semakin sering. Setiap kali Aisyah pergi ke sawah atau sekadar berjalan di sekitar desa, Hasim selalu ada di sana. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Aisyah merasa nyaman berbicara dengannya, dan Hasim pun selalu memberikan nasihat yang bijak ketika ia merasa tertekan dengan masalah yang ada di rumah. Tak lama setelah itu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Aisyah merasa bahwa Hasim adalah seseorang yang bisa menenangkan hatinya yang selalu resah. Hasim pun merasa demikian, melihat Aisyah bukan hanya sebagai wanita cantik, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki ketulusan hati dan kebijaksanaan. Suatu malam, setelah mereka selesai berbincang panjang lebar di bawah cahaya rembulan, Hasim mengungkapkan perasaannya. "Aisyah, saya sudah lama memikirkan ini. Saya ingin kita bersama, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai pasangan hidup." Aisyah terdiam sejenak. Ia memandang Hasim dengan mata penuh perasaan, merasa kebahagiaan yang sama. "Saya juga merasa demikian, Hasim. Saya ingin kita menjalani hidup bersama." Keduanya pun memutuskan untuk menikah, meskipun pernikahan mereka sempat dikhawatirkan oleh beberapa orang. Namun, Pak Hasbi dan Bu Sarah yang selalu mendukung keputusan putri mereka, akhirnya memberi restu. Pernikahan itu berlangsung meriah, dihadiri oleh banyak warga desa dan orang-orang yang mengenal keluarga mereka. Setelah menikah, Aisyah dan Hasim memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Aisyah, membantu di toko sembako Anugerah. Meski baru menikah, mereka sudah sangat akrab dengan pekerjaan di toko dan sering bekerja bersama. Aisyah merasa bahwa bersama Hasim, ia tidak lagi merasa kesepian dalam menghadapi tantangan hidup yang terus datang. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, sebuah peristiwa yang tidak terduga menghancurkan kedamaian yang mereka miliki.
Hari-hari berlalu setelah pernikahan Aisyah dan Hasim. Kehidupan mereka terasa damai, meskipun masih ada desas-desus yang beredar mengenai keluarga Pak Hasbi. Namun, Aisyah berusaha untuk tidak memikirkan hal itu lagi dan fokus pada kehidupan barunya bersama Hasim. Mereka berdua mulai membantu lebih banyak di toko sembako, sementara Pak Hasbi dan Bu Sarah sering beristirahat di rumah. Namun, suatu pagi yang tampaknya biasa saja, Aisyah mendapat kabar yang mengejutkan dan tak bisa diterima oleh akalnya. Ia sedang berada di toko, mengatur beberapa barang sembako ketika seorang tetangga datang tergesa-gesa, wajahnya pucat dan tampak cemas. Aisyah, cepat, ke rumah. Ada sesuatu yang terjadi pada ayah dan ibumu. Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Dengan cepat ia berlari keluar toko, diikuti oleh Hasim yang mulai khawatir. Mereka berdua menuju rumah orang tua Aisyah dengan perasaan penuh kecemasan. Sesampainya di depan rumah, Aisyah melihat banyak orang berkumpul, berbicara dengan suara lirih. Beberapa wanita menangis dan pria lainnya hanya diam, tampak kebingungan. Saat Aisyah masuk, ia disambut oleh pemandangan yang membuat tubuhnya terhenti. Di ruang keluarga, Pak Hasbi dan Bu Sarah terbaring kaku, seolah-olah tertidur, tetapi wajah mereka tampak sangat pucat. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau luka, hanya kesunyian yang sangat dalam. Ibu, Aisyah merintih, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Hasim yang berada di samping Aisyah hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa tetangga mencoba menjelaskan bahwa kedua orang tuanya ditemukan tanpa nafas, seolah-olah mereka tertidur secara bersamaan, tetapi tidak ada penjelasan medis yang jelas mengenai penyebab kematian mereka. Warga desa yang hadir segera mengurus jenazah Pak Hasbi dan Bu Sarah. Aisyah duduk terisak di sisi mereka, sementara Hasim berusaha menenangkan istrinya. Di tengah kesedihan yang mendalam, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Aroma bunga melati yang wangi begitu kuat tercium di sekitar rumah. Aisyah yang masih menangis, tiba-tiba merasa seakan ada kehadiran yang tak terlihat. Apa itu? Aisyah bertanya dengan suara gemetar. Aroma bunga melati? Hasim terkejut, mencium udara yang dipenuhi wangi tersebut. Beberapa warga yang hadir juga mulai merasakan hal yang sama. Aroma bunga melati ini mengingatkan kita pada masa lalu, kata salah seorang tetangga. Saya pernah mencium aroma yang sama saat Pak Hasbi dan Bu Sarah pertama kali pindah ke sini. Tapi kenapa sekarang? Aisyah merasa ada sesuatu yang ganjil. Meskipun ia mencoba berpikir rasional, perasaan tak enak menyelip dalam hatinya. Kenapa setelah kematian kedua orang tuanya, aroma bunga melati itu kembali muncul? Ia merasa seperti ada yang tidak beres. Tetapi ia tak bisa mengungkapkan perasaan tersebut kepada siapapun. Setelah pemakaman, keluarga dan teman-teman berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, meskipun suasana sedih, aroma bunga melati itu tidak kunjung hilang. Bahkan saat mereka kembali ke rumah, wangi itu terus mengikuti, seolah-olah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aisyah mulai merasa semakin tertekan. Setiap kali ia berdiam di rumah orang tuanya, aroma bunga melati itu semakin kuat. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah dan ibunya? Mengapa aroma itu tak pernah hilang? Namun, Aisyah berusaha menenangkan dirinya sendiri dan melanjutkan kehidupan. Ia bersama Hasim memutuskan untuk melanjutkan usaha toko sembako milik orang tuanya, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan. Setelah kematian mendadak Pak Hasbi dan Bu Sarah, kehidupan Aisyah dan Hasim berubah drastis. Meski berusaha melanjutkan usaha yang telah diwariskan, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa banyak hal yang telah berubah. Toko sembako Anugerah yang dahulu ramai, kini mulai sepi. Pelanggan yang dulu setia berbelanja kini jarang terlihat, dan beberapa di antaranya mulai menjauh. Seiring waktu, desas-desus baru mulai bermunculan di desa. Kali ini bukan soal pesugihan seperti yang pernah dituduhkan kepada Pak Hasbi, tetapi tentang sesuatu yang lebih kelam. Ada yang berkata bahwa keluarga mereka telah memanggil roh-roh jahat untuk menjaga toko tetap laris, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa keduanya meninggal bukan karena penyakit biasa, melainkan karena alasan yang sangat misterius, sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Aisyah merasa sangat bingung dan semakin tertekan. Ia tidak mengerti dari mana fitnah-fitnah itu berasal. Namun ia tahu bahwa mereka berasal dari mulut-mulut yang penuh kebencian dan iri.
Meskipun Hasim berusaha menenangkan Aisyah dan meyakinkannya bahwa ini semua hanya gosip yang tidak berdasar, hatinya tetap tidak bisa tenang. Lini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Aisyah suatu malam, duduk bersama Hasim di ruang tamu rumah orang tuanya. Orang-orang terus mengatakan hal-hal buruk tentang kita, dan toko kita semakin sepi. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan. Hasim menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkan istrinya. Aisyah, kita harus sabar. Jangan biarkan fitnah ini mempengaruhi kita. Toko ini adalah milik orang tuamu, dan kita harus terus menjaga nama baik mereka. Jika kita tetap bekerja dengan tulus, pada akhirnya kebenaran akan terbukti. Namun, meskipun berusaha keras, kenyataan tidak bisa dihindari. Setiap hari toko semakin sepi, dan Aisyah merasa semakin kehilangan harapan. Ia mencoba bertanya kepada beberapa pelanggan setia, tetapi jawaban mereka hanya menambah kecemasan di hatinya. Banyak yang mulai beralih ke toko lain, takut kalau mereka akan terkena dampak dari gosip yang beredar. Aisyah, kamu tahu apa yang perlu kita lakukan? Kata Hasim dengan serius suatu pagi setelah melihat toko yang semakin sepi. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan merenung. Jangan biarkan toko ini menghancurkan kita. Kita harus menemukan cara lain untuk melanjutkan warisan orang tuamu. Aisyah mengangguk perlahan, meskipun hatinya berat. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, setelah banyak berpikir, mereka memutuskan untuk menutup sementara toko sembako Anugerah. Meskipun itu adalah keputusan yang sulit, Aisyah merasa bahwa mungkin ini adalah langkah yang tepat untuk sementara waktu. Jika toko ini sepi karena fitnah, kita tidak akan bisa bertahan, kata Aisyah pada Hasim, dengan mata yang mulai memerah. Tapi saya tidak ingin berhenti begitu saja. Kita harus mencari cara untuk tetap membantu orang lain, seperti yang orang tuaku lakukan dulu. Keputusan untuk menutup toko sembako Anugerah bukanlah pilihan yang mudah bagi Aisyah dan Hasim. Mereka berdua tahu betul bahwa toko itu adalah milik orang tua Aisyah dan satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan. Tetapi kenyataan yang ada di hadapan mereka terlalu keras untuk dihadapi. Toko itu semakin sepi, dan fitnah yang beredar semakin meluas. Setelah merenung beberapa waktu, Aisyah akhirnya memutuskan untuk membuat langkah baru. Ia ingin melanjutkan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, meskipun cara yang mereka pilih sudah tidak bisa berjalan lagi. Dengan penuh keyakinan, Aisyah dan Hasim memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan amal. Yayasan ini akan menjadi tempat untuk mereka berbagi rezeki dan membantu sesama, meneruskan semangat kebaikan yang telah diwariskan oleh Pak Hasbi dan Bu Sarah. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kita bisa membantu mereka, meskipun toko sembako kita sudah tutup. Ini adalah cara kita untuk tetap mengingat apa yang orang tuamu perjuangkan selama ini, kata Hasim, dengan penuh semangat. Aisyah pun setuju. Ia mulai merancang yayasan itu dengan bantuan Hasim. Mereka menamai yayasan tersebut Yayasan Anugerah Sejati, untuk menghormati nama toko orang tuanya. Misi utama yayasan ini adalah untuk memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu, memberikan pendidikan untuk anak-anak desa, dan membantu membangun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kabar mengenai pendirian yayasan ini dengan cepat tersebar. Orang-orang dari luar desa mulai tertarik untuk berdonasi. Bahkan ada beberapa pengusaha dari kota yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dijalankan oleh Yayasan Anugerah Sejati. Aisyah merasa sangat tersentuh dengan respon positif yang datang dari banyak pihak. Ia merasa bahwa meskipun toko mereka sudah tutup, semangat kebaikan dan kemurahan hati yang ditanamkan oleh orang tuanya tidak akan pernah mati. Hari demi hari, yayasan itu semakin berkembang. Aisyah dan Hasim bekerja keras untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran. Mereka mengadakan acara penggalangan dana, berbagi sembako, dan memberi pelatihan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup warga desa. Semua berjalan lancar, dan mereka mulai merasa bahwa usaha mereka telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Namun, seiring dengan kesuksesan yayasan, Aisyah mulai merasakan perasaan yang aneh dalam hatinya. Ia yang dulu memiliki niat tulus untuk membantu sesama, mulai merasa ada tekanan untuk menunjukkan bahwa yayasan mereka lebih besar dan lebih sukses daripada yang lain. Apa yang aku lakukan sekarang? Apakah ini masih sesuai dengan niat awal kita? Aisyah bertanya-tanya dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa niat awalnya yang tulus untuk membantu orang kini berubah menjadi sebuah usaha untuk menjaga citra dan memperoleh pengakuan.
Meskipun banyak orang yang mendukung yayasan tersebut, Aisyah mulai merasa kosong. Ia merasa terjebak dalam perputaran untuk memenuhi harapan orang lain, bukan lagi mengikuti suara hatinya. Ini bukan hanya tentang keberkahan, Aisyah. Ini tentang apa yang realistis, pikirnya, menatap wajah dirinya di cermin. Rasa cemas itu semakin mengganggu pikiran Aisyah. Meskipun yayasan mereka berkembang pesat dan banyak bantuan yang diberikan, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Kebaikan yang ia lakukan mulai terasa sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai bentuk kasih sayang atau kemurnian hati. Aisyah merasa kesepian, meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang. Setelah beberapa tahun menjalankan yayasan amal, Aisyah mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Dimulai dari sedikit demi sedikit ia mulai mengambil keuntungan dari dana yang masuk ke yayasan, meskipun awalnya ia hanya berniat untuk membantu. Namun, godaan untuk hidup lebih nyaman dan memenuhi keinginan pribadi perlahan menggerogoti hatinya. Aisyah yang dahulu sangat tulus dalam niatnya, kini merasa seakan kekuasaan dan kemewahan duniawi semakin menggoda. Ia mulai menggunakan sebagian dana yang seharusnya untuk membantu masyarakat, untuk membeli barang-barang pribadi, dan menjalani hidup yang lebih mewah. Meskipun ia berusaha menyembunyikan semua itu dari publik, beberapa orang mulai mencurigainya. Kenapa yayasan ini semakin besar, tapi bantuan yang diberikan semakin sedikit? Bisik beberapa warga yang mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, Aisyah yang semakin terjebak dalam kesuksesannya menutup telinga terhadap semua kecurigaan. Ia mulai mengadakan acara besar-besaran untuk mengalihkan perhatian orang dari gosip yang mulai beredar. Ia mengundang penceramah terkenal, ustadz yang dihormati, untuk memberikan ceramah keagamaan di desa, serta menyelenggarakan acara pembagian sembako dan bantuan sosial secara rutin. Semua acara tersebut tampaknya berhasil mengalihkan perhatian masyarakat. Tidak ada yang mencurigai Aisyah, karena mereka melihat semua bantuan yang diberikan dan merasa bahwa yayasan ini masih melakukan banyak hal baik. Namun, di dalam hatinya, Aisyah merasa semakin tidak tenang. Ia tahu apa yang ia lakukan tidak benar, tetapi ia merasa tidak ada jalan kembali. Suatu hari, saat sedang mempersiapkan acara besar lainnya, Aisyah tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya terasa lemas. Ia terjatuh di tengah kegiatan yang sedang berlangsung, membuat semua orang yang hadir panik. Hasim, yang sedang berada di acara itu, segera membawanya ke rumah dan merawatnya. "Aisyah, kenapa ini bisa terjadi padamu?" tanya Hasim dengan cemas, menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin. Aisyah hanya bisa terbaring lemah, tidak mampu menjawab. Ia merasa sangat lelah, seakan-akan tubuhnya kehilangan tenaga begitu saja. Dalam beberapa hari berikutnya, kondisi Aisyah semakin memburuk. Ia sering merasa pusing dan mual, bahkan kadang-kadang tubuhnya terasa seperti terbakar. Hasim yang sangat mencintai Aisyah, meskipun tahu perbuatan istrinya telah berubah, tidak bisa berpaling. Ia terus merawat Aisyah dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Namun, suatu malam, Aisyah yang sebelumnya hanya terbaring lemah, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Hasim merasa seperti dunia runtuh. Ia tidak percaya dengan kenyataan bahwa istrinya yang selama ini ia cintai telah meninggal begitu mendalam. Tanpa bisa menahan perasaan, Hasim berlutut di samping tubuh Aisyah yang sudah tidak bernyawa, berdoa memohon ampunan bagi istrinya. "Ya Allah, ampuni dosanya," bisik Hasim, menahan tangis yang ingin pecah. Namun, di balik kesedihan Hasim, ada keputusan yang sangat aneh yang ia ambil. Karena sangat mencintai Aisyah, Hasim memutuskan untuk menguburkan dirinya bersama istrinya. Meskipun ini terdengar aneh dan ganjil bagi sebagian besar warga desa, Hasim tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak ingin hidup tanpa Aisyah, dan dengan tekad yang kuat, ia meminta warga untuk menguburkannya bersama istrinya. Warga desa yang terkejut tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berusaha menasihati Hasim agar mengurungkan niatnya, tetapi Hasim tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya bersama Aisyah, meskipun hal itu tidak bisa diterima secara logika. Setelah banyak perdebatan dan dengan hati yang berat, warga desa akhirnya menuruti keinginan Hasim. Mereka menggali kuburan, dan Hasim masuk bersama tubuh Aisyah. Hanya celah kecil yang mereka tinggalkan di atas tanah sebagai cadangan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat tanah mulai menutup tubuh Hasim dan Aisyah, Hasim merasa aneh.
Suasana yang sangat sunyi dan sesak membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mulai merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika tanah itu mulai rapat, ia mendengar suara halus memanggil namanya. Seolah-olah suara itu berasal dari dalam tanah. Hasim, suara itu berbisik dengan lembut. Tetapi ada nada yang menakutkan dalam suaranya. Hasim berusaha menenangkan diri. Tetapi semakin lama suara itu semakin keras, semakin memaksa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan gelap mulai menghampirinya. Kemudian, dalam tidurnya yang gelap dan terperangkap, Hasim mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seekor ular besar keluar dari celah tanah yang sempit dan mulai memasuki mulutnya, melilit tubuhnya. Rasanya sangat nyata. Ular itu semakin menekan tubuhnya, semakin menyesakan. Hasim teriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Tak lama setelah itu, muncul kalajengking besar yang mulai mengelilingi tubuhnya, menjepit tubuhnya dengan sangat kuat. Hasim berusaha memberontak, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak karena terhimpit di dalam liang kubur yang sempit. Ia terkurung dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Tidak lama kemudian, dalam mimpi yang berlapis-lapis, ia melihat sosok Aisyah. Tetapi bukan Aisyah yang ia kenal, melainkan sosok yang menyeramkan dengan ekspresi wajah penuh amarah. "Apa yang telah kau lakukan, Hasim?" Aisyah yang berubah menjadi sosok menakutkan itu berkata dengan suara yang mengerikan. "Kau mendukung perbuatan salahku. Ini adalah akibat dari semua yang kita lakukan." Hasim mencoba meraih Aisyah, tetapi tubuhnya semakin lemah. Ia merasa sangat ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, tanah yang menutupi kuburan itu bergetar hebat, dan warga desa yang masih berada di sekitar mulai merasakannya. Mereka menggali tanah itu dengan tergesa-gesa dan menemukan Hasim yang sudah dalam keadaan takut dan menangis, memohon ampun kepada Allah. Hasim yang baru saja diselamatkan oleh warga desa, terengah-engah dan tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia segera jatuh berlutut, memohon ampun atas segala dosanya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan bersama Aisyah adalah kesalahan besar. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari kegelapan yang telah mereka ciptakan, tetapi satu hal yang ia tahu, ia harus bertobat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Hasim mengangkat doa kepada Allah, berharap mendapatkan pengampunan, dan menyadari bahwa hanya dengan kembali kepadanya segala kesalahan bisa diperbaiki.